Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang pada pembelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang DSB-SC. Nah, apa itu DSB-SC? DSB-SC yaitu Double Sideband Suppressed Carrier. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian DSB-SC, pembentukan sinyal DSB-SC, bentuk gelombangnya, spektrum frekuensi, serta efisiensi daya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari DSB-SC. DSB-SC atau Double Sideband Suppressed Carrier merupakan salah satu teknik modulasi amplitude di mana sinyal informasi dikalikan secara langsung dengan sinyal pembawa atau carrier. Nah, berbeda dengan modulasi AM biasa, pada DSB-SC sinyal carrier tidak dipancarkan sehingga daya transmisi menjadi lebih efisien. Yang dikirim hanyalah kedua sideband, yaitu upper sideband atau USB, kemudian ada lower sideband atau bisa disebut dengan LSB yang membawa informasi. Nah, secara matematisnya dituliskan sebagai sistem matematisnya dituliskan sebagai ST sama dengan MT kali CT, yaitu ST merupakan sinyal hasil modulasi DSB-C. Kemudian yang MT merupakan sinyal informasi. Nah, kemudian yaitu yang CT merupakan sinyal carrier. Nah, jadi seperti ini sistem matematisnya ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan sinyal DSB-SC. Yang pertama yaitu terdapat sinyal informasi MT sama dengan cos 2pi dikali 1 kHz dikali T. Yang kedua yaitu terdapat sinyal carrier CT sama dengan cos 2pi dikali 10 kHz dikali T. Nah, karena menggunakan ST sama dengan MT dikali CT, maka gunakan identitas trigonometri, yaitu cos A cos B sama dengan setengah cos A plus B plus cos A min B, sehingga menghasilkan ST setengah cos 2pi dikali 11 kHz kali T plus setengah cos 2pi dikali 9 kHz dikali T. Artinya hasil modulasi menghasilkan dua frekuensi baru, yaitu USB atau upper sideband menghasilkan 11 kHz, sedangkan yang LSB atau lower sideband menghasilkan 9 kHz. Sedangkan frekuensi carrier sebesar 10 kHz tidak ikut dipancarkan. Sekarang kita lihat bentuk gelombangnya. XT yaitu informasi sinyal. Jadi gambar atau gelombang dari informasi sinyal yaitu sebagai berikut. Nah, yang kedua yaitu ada gelombang carrier sinyal atau dilambangkan dengan CT. Nah, kemudian jika informasi sinyal dikalikan dengan carrier sinyal, maka akan menghasilkan modulasi sinyal seperti berikut. Terlihat amplitudo mengikuti bentuk sinyal informasi, tetapi carrier tidak tampak sebagai komponen yang dipancarkan, sehingga amplitudo sinyal hasil modulasi berubah mengikuti sinyal informasi, sementara carrier ditekan sehingga tidak membawa daya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu spektrum frekuensi DSB-SC. Nah, sekarang kita lihat spektrum frekuensinya. Misalkan frekuensi carrier sebesar 10 kHz, sedangkan frekuensi informasi sebesar 1 kHz.
Maka spektrum terdiri dari lower sideband yaitu sebesar 9 kHz didapatkan dari 10 kurangi 1. Kemudian yang kedua terdapat upper sideband yaitu sebesar 11 kHz diperoleh dari 10 plus 1. Maka tidak terdapat garis pada frekuensi 10 kHz karena carrier tidak dipancarkan. Inilah yang membedakan DSP-ST dengan modulasi AM konvensional. Selanjutnya yaitu ada efisiensi daya. Keunggulan utama DSP-ST yaitu efisiensi daya yang lebih tinggi. Pada modulasi AM biasa, sebagian besar daya hanya digunakan untuk mengirim carrier, padahal carrier tidak membawa informasi. Sedangkan pada DSP-ST, yaitu yang pertama, carrier tidak dipancarkan. Yang kedua, seluruh daya digunakan untuk mengirim sideband yang berisi informasi. Secara teori, efisiensi daya DSP-ST dapat mencapai 100% karena semua daya transmisi digunakan untuk membawa informasi. Namun, teknik ini memerlukan proses demodulasi yang lebih kompleks di sisi penerima karena membutuhkan sinkronisasi carrier. Kemudian dapat disimpulkan bahwa DSP-ST merupakan modulasi amplitudo dengan carrier yang ditekan atau tidak dipancarkan. Kemudian sinyal DSP-ST dibentuk melalui proses perkalian antara sinyal informasi dan sinyal carrier. Kemudian hasil modulasi menghasilkan dua sideband yaitu USB atau upper sideband, kemudian LSB atau lower sideband. Kemudian spektrum DSP-ST hanya terdiri dari kedua sideband tanpa komponen carrier. Dan kemudian yang terakhir, keunggulan utamanya adalah efisiensi daya yang sangat tinggi karena seluruh daya digunakan untuk mengirim informasi. Demikian pembahasan mengenai modulasi DSP-ST. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat membantu teman-teman memahami konsep dasar modulasi amplitudo. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.